warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sanjaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Halu Oleo Kendari. Hari ini, Kamis, tanggal 15 Desember 2022, saya akan melakukan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas rutin. Ini merupakan kartu pendaftaran saya. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN ya. Ya. Semoga masih tetap semangat ya. Ya. Oke. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai ya pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu berdoa. Doa dulu. Terima kasih. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin saya absen dulu ya. Siapa? Dengar namanya. Nadia Priska, Hadir, Pak. Dista, Hadir, Pak. Tias, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Pak. Aparatira, Hadir, Pak. Gulpa Agnes Aulia, Hadir, Pak. Mutmaina, Hadir, Pak. Ebrin, Hadir, Pak. Aska Kunika, Hadir, Pak. Oyan Aziza, Hadir, Pak. Hikmah Sarani, Hadir, Pak. Salva Askara, Hadir, Pak. Afgan, Hadir, Pak. Nur Salam, Hadir, Pak. Mutia, Sisti. Hadir, Pak. Oke ya. Jadi hadir semua ya. Ya, Pak. Jadi tolong ini perkenalkan ya pelajarannya. Oke. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PKN. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Pak. Apa coba? Keberagaman Ya, keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Ada yang tahu agama apa saja orang Indonesia? Coba satu orang yang berani angkat tangan, ayo. Silakan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Pemuda. Ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. jadi keenam agama ini harus rukun. Ya, Ya. Pak. Bagaimana caranya tak bisa rukun? Iya, betul sekali ya, harus ada toleransi. Oke. Jadi dari materi kita ini ada hubungannya tentang masalah ini tadi ya, masalah agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi materi kita itu tentang, bisa dilihat semua ya. Nama ini Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kehidupan. Jadi materi kita kali ini terkait tentang kehidupan sosial antara sesama manusia ya. Ya, Pak. Ini lebih banyak kerjasama ya dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum saya lanjut, saya akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada pembelajaran yang ingin kita capai ya. Bisa jelas semua? Ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, peserta didik diharapkan dapat satu, menganalisis bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan Benar. dua, mempresentasikan hasil analisis tentang bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan Benar. yang terakhir apa? Menyajikan secara tertulis hasil analisis tentang bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dengan benar dan tanggung jawab. Ya. Jadi ini tiga tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai ya. Oke, kalau sudah, saya ingin sampaikan memang bahwa materi kita ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Kalau kalian dapat memahami bersama dalam berbagai bidang kehidupan, saya yakin kita akan hidup dengan saling bantu ya, tolong menolong dan gotong royong. Jadi itu yang inti dari materi kita pada hari ini tentang
kerjasama ya. Oke. Dan sebelum lanjut mungkin di sini sudah bagi kelompoknya ya? Ya, Pak. Masih kelompok minggu lalu ya? Ya, Pak. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya, Pak. Sekali ya. Kalau begitu saya bagikan dulu ya. Buat KP ini ya. Dan mana aja ya. Apa yang kita ini ya. Dengan ini ya katanya bahan ajarnya akan dipelajari ya. Ya. Sudah dapat semua? Ya, Pak. Oke, kalau sudah, tulis. Kami untuk pertanyaan ya. Apa itu kerjasama? Ya. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu namanya kerja sama. Tapi bagaimana kalau dikerjakan satu orang? Apa itu bisa disebut kerjasama? Ya, Kenapa? Pak. Ya, karena sendiri. Kita lihat poinnya ya. Dua orang ya atau lebih. Ya, jadi kalau hanya sendiri namanya kerja sendiri. Ya, oke. Paham sampai sini ya? Ya, Pak. Kita lanjut. Ya, jadi ada 4 jenis kerjasama dalam kehidupan. Yang pertama itu satu, Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. kerjasama dalam kehidupan sosial. Kedua, Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. dan kehidupan ekonomi. Ketiga, Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir itu tentang Kerjasama kerjasama antar umat beragama. Ini tadi yang saya maksud ya. Yang sedang materi kita minggu lalu apa kaitannya dengan materi kita pada saat ini ya. Karena di sini ada kerjasama antar umat beragama. Kalau kita berbicara tentang umat beragama, berarti sudah termasuk dalam 6 agama tadi ya. Jadi sesama agama itu kita harus saling kerja sama untuk menciptakan namanya keharmonisan ya. Untuk menghindari adanya pertikaian ya. Oke. Lihat lagi ya. Yang pertama itu kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Ya, bisa dilihat ada juga di bahan ajar ya. Ya. Itu ya, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila. Yang berbunyi apa? rakyat yang dipimpin oleh iman kebenaran dalam persaudaraan dan kebahagiaan. Jadi sila keempat itu tentang itu ya. Kerakyatan dipimpin oleh iman kebenaran dalam persaudaraan perwakilan. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Apa landasannya? Lihat ya. Yaitu tertuang pada pasal 23 Undang-Undang Dasar ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi apa? Pajak dan penyelesaian yang pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Iya. Jadi landasan itu ada pada pasal 23 ya. Ya, Pak. Ya, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membayar pajak. Ya. Orang tua yang lain itu akan membayar pajak gitu. Baik itu pajak rumah, pajak kendaraan ya. Kalau punya motor, bayar pajak motor. Kalau punya mobil, bayar pajak mobil. Ya. Ya, kalau tidak bayar pajak biasa itu dibilang ya. Oke. Itu. Dan berikutnya apa itu? Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara. Oke, sebelum saya tanya dulu pemahamannya kalian. Menurut kalian saja ya. Kira-kira bagaimana itu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara? Seperti bagaimana itu? Ya, kenapa tentara? Kerjasama dalam bidang
Ya, poinnya cuma satu. Setiap yang namanya warga negara berhak atau wajib. Jadi bukan hanya polisi, bukan hanya tentara, bukan ya? Ya, jadi kalau ada serangan dari luar ya, negara kita diserang, ya bukan hanya tentara dan polisi yang tapi kita semua wajib ya berhak mempertahankan keamanan negara. Jadi logikanya aja begini, kalau di rumahmu ada yang datang mengganggu di rumahmu, kamu mau pertahankan atau tidak? Ya, kita pertahankan loh. Tidak mungkin hanya bapak atau dengan mama pasti kan ikut toh. Ya, jadi siapapun yang tinggal di rumah itu berhak atau wajib mempertahankan rumahnya kalau kita yang datang mengganggu toh. Paham? Ya. Itu dengan negara Indonesia ya. Iya, oke. Habis ini ya, sudah paham? Ya. Kemudian lagi ya. Yang terakhir itu kerjasama antara umat beragama. Coba lihat ya. Itu landasannya ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 45 yang berbunyi apa? Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah dengan agama dan budaya yang diikuti. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan untuk beragama dan beribadah menurut agama yang dianutnya ya. Jadi itu memang tercermin dalam negara Indonesia. Di sini ada yang pernah dilarang sholat atau pikir aja? Tidak ada toh? Kenapa? Kenapa tidak ada yang larang? Ya tadi pasalnya. Karena negara menjamin setiap orang berhak memilih, memeluk atau menjalankan ibadahnya masing-masing ya. Oke, paham dalam ini ya? Ya. Oke, kalau sudah paham, boleh ya satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Cayanti akan menjelaskan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Artinya, kerjasama ini penting untuk membentuk kesatuan yang kuat. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam kerjasama. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. 3. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari hasil kerjasama kita membayar pajak. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental seseorang untuk ikut serta dalam melindungi dan mempertahankan bangsa dan negara. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29
sekarang kalian sudah bisa mulai mengerjakan sesuai dengan KPD tadi yang sudah saya bagikan ya. Ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan memang. Ya. Seperti yang lalu kalau pembuatan mini mapping itu pertama tulis dulu besarnya dulu ya. Nah, terus baru turun ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa memang. Sama jadi ingat ya, teknik penilaiannya itu saya akan nilai ada tiga. Yang pertama keterampilan, kedua pengetahuan ya, dan ketiga sikap, nilai sikap ya. Nanti kan di kota gitu nanti. Jadi sambil berjalan ini sambil saya nilai ya. Iya Pak. Makanya harus aktif semua. Sudah semua ya.
maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka. Nama saya Rizka. Nama saya Muhammad. Nama saya Dimas. Baiklah, saya akan mulai. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong penghutang lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya pembelaan negara, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Wujud kerjasama kehidupan sekolah. Bentuk kerjasama di lingkungan sekolah diantaranya bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah, bekerjasama meraih visi dan misi sekolah, bekerjasama melaksanakan dan menaati peraturan sekolah. Kehidupan masyarakat. Bentuk bekerjasama di lingkungan masyarakat diantaranya bekerja bakti di lingkungan, serta dalam kegiatan masyarakat mengikuti bakti sosial, mengikuti acara perayaan hari raya besar nasional, HUT Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa. Bentuk kerjasama di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara diantaranya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, patuh membayar pajak, menyelenggarakan peringatan hari besar keamanan. Baiklah, sekian presentasi dari Oke, bersama untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau bertanya? saya, Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Sofie. Bagaimana wujud kerjasama dalam kehidupan atau lingkungan sekolah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bentuk kerjasama di lingkungan sekolah diantaranya bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah, bekerjasama meraih visi dan misi sekolah, bekerjasama melaksanakan dan menaati peraturan sekolah. Bagaimana kelompok 3? Sudah dengar tadi jawabannya? Ya, Pak. Jadi kerjasama di lingkungan sekolah itu benar ya, membersihkan, membuang sampah ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Ya. Ada, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
bagaimana wujud kerjasama dalam lingkungan masyarakat? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Afgan. Di kehidupan masyarakat, antara lain adalah bekerja bakti di lingkungan, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, mengikuti bakti sosial, mengikuti acara perayaan hari besar nasional. Positif. Oke, gimana saudara Afgan sudah? Ya, oke. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Oke, next. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan nama saya Dita Sarani. Perkenalkan nama saya Raya Sisa. Perkenalkan nama saya Sarpak Sarah. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Negara di antaranya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah bagi membayar pajak, menyelenggarakan perintah hari besar keagamaan. Kira dari kelompok 2 akan bertanya, bagaimana wujud kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Baiklah, kami akan membacakan pertanyaan Anda. Bentuk kerjasama di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara diantaranya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, patuh membayar pajak, menyelenggarakan peringatan hari besar. Ya. Oke, sudah ya? Oke, pertama untuk kelompok. Gimana kelompok 2 sudah terima jawabannya? Ya, Silakan, masih ada bertanya lagi? Ya. Oke, silakan kelompok terakhir ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya, oke. Sebelum kami membacakan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agama masing-masing. Wujud kerjasama. Sekolah. Bentuk kerjasama lingkungan sekolah diantaranya bekerjasama dengan sekolah, bekerjasama mengenai sekolah, kehidupan masyarakat, kerjasama dan diantaranya serta dalam kegiatan masyarakat. Kehidupan berbangsa, kerjasama di dalam lingkungan kebiasaan dan negara diantaranya program pembayaran pajak. Sekian dari keterangan kelompok kami.
ada? Sudah jelas semua? Ya, Pak. Silakan. Materi sudah tampil ya? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada ya? Oke, kita simpulkan dulu ya. Jadi materi kita tadi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan itu terbagi ada 4 ya. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kedua, kehidupan ekonomi. Ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Dan kerjasama antar umat beragama. Jadi ini semua ada dalam kehidupan masyarakat kita ya. Jadi kita bisa tempat hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kerjasama itu penting sekali dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri ya. Tidak bisa hidup sendiri. Karena itu merupakan manusia merupakan makhluk sosial. Siapa sih yang bisa hidup sendiri? Kata siapa yang bisa hidup sendiri? Tidak bisa ya? Kenapa tidak bisa? Karena manusia itu membutuhkan orang lain. Untuk orang lain ya. Ya. Contohnya saja. Apakah kalian bisa makan beras kalau tidak ada petani? Tidak ya. Ya. Itu salah satu contoh kecil itu. Jadi kita saling membutuhkan ya. Jadi itu pentingnya kerjasama. Oke, sudah paham sampai sini? Ya, Pak. Nah, kalau nggak paham saya mau tes dulu ya. Kamu tanya dulu. Coba yang bisa satu orang pengertian kerjasama apa? Ya, silakan siapa namanya? Ya, silakan ibu bisa apa kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Ya, oke, tenang ya untuk itu tadi tentang kerjasama. Sekarang saya mau tanya lagi. Ada berapa kerjasama dalam kehidupan? Nah, silakan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ada 4. Ada 4. Oke, sebut satu apa? Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Ya, 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Ya, 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Ya, terakhir. Kerjasama antar umat beragama. Ya, oke ya. Bagus sekali ya, tepuk tangan ya. Oke. Jadi sudah paham ya. Oke, terakhir pertanyaannya. Wujud kerjasama itu ada berapa? Ya, silakan. Wujud kerjasama ada 3 yaitu kehidupan virtual, Ya, 1. masyarakat, Ya. kehidupan bangsa. Ya, oke ya. Tepuk tangan yang pakai ya. Jadi itu semua tadi tentang bentuknya. Bentuknya itu ada 4. Wujudnya ada 3 ya. Jadi bisa diingat nanti ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, saya kira sudah cukup jelas. Berarti untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk itu silakan masing-masing ketua kelompok bawa KPD, KPD dan manajer di bawah ya. Masing-masing ketua kelompok ya. Bawa ya. Oke. Kumpul di depan ya. Kumpul saja. Ya, betul. Ya. Ya. Oke, ya. Oke, kalau sudah berarti karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, materi sudah selesai. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita lalu kita berdoa. Oke, jadi mungkin itu saja pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalau kita cari bahannya lagi ya. Kita akan berjumpa minggu depan lagi. Jadi untuk hari ini sekian dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.